Cerita dimulai dengan seorang gadis cantik dan imut bernama Anci. Saat itu, ia berada di antara kerumunan orang yang sedang menunggu kedatangan seorang penerbit buku. Demi mendapatkan penampilan yang cantik, Anci merapikan dirinya di sebuah kaca mobil. Tak disangka-sangka, ternyata mobil tersebut adalah milik Gurong, dan Gurong pun masih berada di dalam mobil itu bersama asistennya. Gurong berniat menjahili Anci dengan meminta asistennya untuk menjalankan mobil. Hal tersebut membuat lipstik Anci jatuh ke lantai dan rusak. Lalu, Gurong keluar dari mobil dan memperlihatkan pesona ketampanannya. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak sengaja menyenggolnya hingga hampir terjatuh. Anci yang berada di dekatnya langsung menolong. Namun tanpa disengaja benang baju Anci tersangkut di kancing jas Gurong sehingga membuat baju rajut Anci tersingkap dan memperlihatkan pusarnya. Kejadian itu membuat Anci merasa tidak terima dan meminta Gurong untuk meminta maaf. Namun, Gurong tidak menghiraukannya dan berlalu pergi. Di perusahaan, Gurong ditunjuk oleh kakeknya menjadi direktur baru perusahaan keluarga. Namun ia malah menolaknya dan langsung mengundurkan diri. Sementara itu, penerbit buku yang ditunggu Anci dan banyak orang akhirnya datang. Ternyata ia bernama Hanran. Anci sangat menyukai Hanran, bahkan sampai membayangkan hal-hal romantis dengannya. Di saat bersamaan, Gurong kembali membuat Anci kesal karena menabraknya hingga bukunya terjatuh dan terinjak-injak oleh orang suruhan kakeknya. Tak terima dengan hal itu, Anci memberikan pelajaran pada orang-orang suruhan tersebut. Namun, pukulannya membuat salah satu dari mereka terluka dan berdarah. Anci yang fobia darah langsung pingsan. Di rumah sakit, Gurong berniat menyelimuti Anci, tetapi Anci malah salah paham dan mengira Gurong akan melecehkannya. Dalam perjalanan pulang, Gurong ternyata sedang mencari seorang pengawal dan ingin menjadikan Anci sebagai pengawalnya. Alasannya, Anci hebat berkelahi, dan Gurong bisa lebih dekat dengannya, meskipun sebenarnya Gurong memiliki fobia sentuhan. Gurong dan asistennya kemudian mendatangi rumah keluarga Anci untuk melamar Anci sebagai pengawal. Awalnya, orang tua Anci hampir setuju karena membayangkan bayaran yang sangat besar. Namun, Anci langsung menolak dengan alasan Gurong adalah pria mesum. Hal itu membuat Gurong diusir dari rumah keluarga Anci. Keadaan tak terduga pun terjadi. Gurong kembali dikejar oleh orang suruhan kakeknya dan bersembunyi di rumah Anci. Saat itu, Anci sedang memakai handuk dan meminta tolong ibunya untuk mengambil air panas. Ia tidak tahu bahwa yang bersembunyi adalah Gurong. Ketika Anci selesai, ia sangat terkejut melihat Gurong ada di sana, hingga ia terjatuh dalam pelukan Gurong. Kejadian itu dipergoki orang tua Anci, dan Gurong pun langsung disidang oleh mereka. Suasana mencair saat Gurong mengatakan bahwa ia akan membayar terlebih dahulu gaji Anci sebagai pengawal serta menyewa kamar untuk tinggal sementara di rumah itu. Namun, ketika hendak membayar, semua kartu ATM Gurong tidak bisa digunakan. Hal ini membuat Anci ragu apakah Gurong benar-benar berasal dari keluarga kaya. Tidak ada jalan lain. Gurong memberikan jam tangan mahalnya sebagai jaminan. Meski begitu, ia malah ditempatkan di kamar yang tidak layak huni. Malamnya, mereka bersiap tidur. Gurong heran melihat Anci masih menggunakan odol yang sudah habis. Keesokan paginya, Gurong ikut lari pagi bersama Anci dan ayahnya, dan hubungan mereka mulai terlihat lebih akrab. Tak lama kemudian, Gurong mendapat sebuah paket dari asistennya. Di dalamnya terdapat kartu ATM baru.
Gurong lalu mengajak Anci pergi ke ban. Saat di dalam bus, Anci melindungi Gurong dari sentuhan orang lain karena Gurong sangat fobia. Sesampainya di ban, betapa terkejutnya Anci ketika melihat begitu banyak uang di rekening Gurong. Karena khawatir dengan keselamatan Gurong, Anci sampai memukulnya hingga kening Gurong berdarah. Melihat darah itu, Anci kembali pingsan, dan Gurong menolongnya. Di sisi lain, Bai yang melihat Gurong sedang menggendong Anci mulai terlihat menyimpan perasaan pada Gurong. Ia bahkan memberikan ponsel agar Gurong bisa tetap menghubungi dirinya maupun asisten. Bai heran karena Gurong bisa menggendong Anci padahal ia tahu Gurong memiliki fobia sentuhan. Gurong pun menjelaskan bahwa fobianya tidak kambuh jika ia menyentuh Anci. Bai lalu berupaya agar orang tua Anci mengusir Gurong dari rumah mereka. Namun, semua itu gagal karena keluarga Anci akhirnya mengetahui bahwa Gurong adalah satu-satunya pewaris perusahaan keluarganya. 没错，没错，就是他。你看这发型，你看这鼻子。怪不得他昨天那么有底气的。 Malam itu, pembayaran sewa kamar dan gaji Anci sebagai pengawal akhirnya diselesaikan. Mau tidak mau, Anci harus bekerja sesuai kontrak. Mereka pun berpindah kamar. Namun Anci terlihat tidak rela jika kamarnya ditempati Gurong. Dengan terpaksa, ia mengambil kursi yang diduduki Gurong. Tanpa sengaja, patung kesayangannya jatuh dan pecah. Anci pun merasa sangat sedih. 鸠占鹊巢。 赔，价格你都赔不起。 Tak lama kemudian, Gurong mulai memerintah Anci untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan hal-hal kecil seperti menuangkan air. Saat waktu istirahat, Anci salah masuk kamar. Ia ngotot bahwa Gurong yang salah masuk ke kamarnya. Namun akhirnya, ia merasa sangat malu ketika menyadari bahwa sebenarnya dialah yang salah. 错了。 提变态2个字了啊！ Keesokan harinya, di tengah sarapan Anci dan Gurong, tiba-tiba datang seorang tamu. Ternyata, tamu tersebut adalah Hanran. Kedatangannya membuat sikap Anci berubah drastis menjadi sangat lemah lembut. 顾荣，他有病。他就一直叫我大师兄。 Setelah Hanran pergi, Gurong malah meledeknya karena tahu Anci menyukai Hanran. Padahal menurutnya Hanran biasa saja. Hal itu membuat Anci semakin kesal. Rasa kesal Anci berlanjut ketika Gurong menggunakan speaker untuk memanggilnya. Keesokan harinya, Gurong meminta ditemani berbelanja. Anci pun membawanya ke pusat perbelanjaan sederhana karena Gurong ingin mengubah penampilannya agar terlihat biasa saja. Walaupun begitu, meski berpakaian sederhana, Gurong tetap terlihat tampan. Kemudian, Gurong membawa Anci ke sebuah mall untuk membelikannya pakaian. Anci merasa harga pakaian di sana terlalu mahal. Namun Gurong tetap memintanya mencoba banyak pakaian hingga Anci terlihat sangat cantik. Gurong akhirnya membelikan pakaian itu untuk dipakai Anci saat bekerja. Setelah itu, mereka menghadiri sebuah pameran seni bersama. Anci yang belum terbiasa memakai sepatu hak tinggi terpaksa merangkul Gurong agar bisa berjalan. Tiba-tiba, Anci disenggol oleh seseorang hingga mengenai sebuah patung seharga 300.000 yuan. Patung itu pun pecah. Anci diselamatkan Gurong karena ia bersedia membayar patung tersebut. Dalam perjalanan pulang, Anci berterima kasih atas bantuan Gurong. Ia juga berjanji akan mengganti uang itu. Gurong bersedia menerima penggantian. Namun dengan syarat Anci mau menjadi pengawalnya selama 5 tahun agar bisa melunasi utangnya. Anci pun menyetujuinya, karena ia tidak ingin orang tuanya mengetahui bahwa ia memiliki hutang sebesar itu.
Berpindah ke hari lain, Ibu Anci diremehkan oleh rekan kerjanya karena Anci belum memiliki pacar. Ia pun mengatakan bahwa Gurong adalah pacar Anci. Saat Anci dan Gurong datang ke salon kecantikan tempat ibunya bekerja, Gurong melakukan perawatan. Namun, Anci malah menipunya dengan harga perawatan yang lebih mahal. Gurong mengetahui kebohongan itu, tetapi membiarkannya karena Anci pandai beralasan. Sesampainya di rumah, Anci masih terus melayani Gurong. Ia tidak bisa menolak sama sekali karena hutang yang dimilikinya. Sepulang berbelanja, Anci dan Gurong bertemu dengan Hanran. Lagi-lagi, Anci langsung berubah sikap. Gurong yang tidak terima dengan hal itu berupaya agar mereka berdua tidak terus saling berdekatan. Sesampainya di rumah, saat mereka berada di meja makan bersama, Anci hanya memperhatikan dan melayani Hanran, sementara ia cuek pada Gurong. Atas kejadian itu, Gurong mengancam Anci dengan perihal hutang yang tidak diketahui Hanran. Saat itu Gurong merasa sangat kesal karena Anci masih terus mencoba mendekati Hanran. Padahal jelas terlihat bahwa Hanran tidak memiliki perasaan lebih pada Anci. Setelah Hanran pulang, Gurong mencoba mengingatkan Anci bahwa ia harus menjadi dirinya sendiri jika ingin mencintai dan dicintai oleh orang lain. Namun, rasa sukanya pada Hanran membuat Anci rela melakukan apapun. Keesokan harinya, Anci berencana berkencan dengan Hanran. Namun, Gurong berusaha agar kencan itu gagal, karena Gurong juga ikut pergi bersama mereka. Hal itu membuat Hanran kesal. Tidak hanya itu, Gurong juga selalu menggagalkan apapun yang ingin Anci lakukan bersama Hanran. Anci meminta bantuan sahabatnya, Ami. Namun, kehadiran Ami tidak mengubah apapun karena Gurong masih terus berusaha menggagalkan kedekatan Anci dengan Hanran. Tak lama berselang, terjadi aksi kejar-kejaran karena orang suruhan kakek Gurong berhasil menemukannya di pinggir danau. Anci yang melihat semua itu langsung memberi pelajaran pada mereka. Saat Anci hampir tertabrak, ia diselamatkan oleh Gurong hingga mereka berpelukan. Hal itu membuat keduanya salah tingkah. Keesokan harinya, Bai datang ke rumah Anci untuk menemui Gurong. Ia memberitahu Gurong mengenai perusahaan dan kesehatan kakeknya yang kurang baik. Mendengar hal itu, Gurong bersikap santai dan yakin semuanya akan baik-baik saja karena Bai pasti bisa menanganinya. Tak lama kemudian, Hanran mengajak Anci pergi ke acara tanda tangan terakhir buku yang ia terbitkan. Anci pun bahagia menerima ajakan itu. Ia berusaha membujuk Gurong dengan melayaninya agar Gurong mau mengizinkannya cuti dan pergi bersama Hanran. Namun, Gurong tetap tidak mengizinkan, sebab ia juga akan ikut pergi bersama mereka. Sepanjang jalan, Gurong menopang wajah Anci yang tertidur pulas hingga tidak menyadari keadaannya. Di hotel, Gurong menjadi sangat kesal karena Anci bersikap manis pada Hanran. Bahkan saat mereka makan di restoran, hal itu masih berlanjut. Anci terlihat murung karena jas Hanran rusak terkena setrika. Setelah mengetahuinya, Gurong langsung membantu Anci menyelamatkan jas tersebut.
Gurong yang khawatir karena Anci tidak ada di kamarnya langsung mencarinya ke toko baju tempat jas Hanran diperbaiki. Ternyata, Anci memang ada di sana dan tertidur karena menunggu jas selesai. Gurong yang melihatnya tidak tega membangunkan, lalu menyelimuti Anci dengan jaket miliknya. Karena lelah, Gurong pun ikut tertidur di sofa. Saat Anci terbangun, ia melihat Gurong juga tertidur di sana. Saat ia hendak menyelimutinya, Gurong pun terbangun, membuat mereka saling bertatapan. Keesokan harinya, Gurong dan Anci pergi ke sebuah pulau. Anci terus memikirkan Hanran dan ingin menyiapkan sesuatu untuknya. Saat menaiki kapal, Anci sangat menikmatinya, sementara Gurong terus memperhatikannya. Sesampainya di pulau, Anci menyiapkan kejutan untuk Hanran dengan membawa beberapa botol minuman. Gurong yang melihat itu langsung memaksanya memberikan minuman tersebut hingga mereka berebut. Dan secara tidak sengaja Anci memeluk Gurong. Setelah itu, Gurong kembali mengerjainya dengan sengaja menumpahkan minuman soda di atas foto Anci dan Hanran. Di pulau, Anci juga menyiapkan dekorasi untuk Hanran. Namun, kakinya kebas sehingga ia meminta bantuan Gurong untuk berdiri. Pertolongan Gurong membuat Anci kembali berada di pelukannya, hingga lilin dekorasi yang disusun Anci berantakan. Saat Anci melanjutkan dekorasi, ia tidak sengaja menusuk sarang lebah. Lebah-lebah itu mengejar mereka, hingga mereka berlari masuk ke dalam tenda. Saat berlari tadi, kaki Anci sempat tergelincir. Begitu juga Gurong hingga kakinya terkilir. Di dalam tenda, mereka tidak sengaja berciuman karena sama-sama terkejut melihat sekumpulan lebah. Setelah itu, barulah mereka merasakan sakit akibat kaki terkilir. Ketika situasi agak tenang, Anci menyadari bahwa kapal terakhir untuk keluar dari pulau hanya sampai pukul 6 sore. Karena terlambat, mereka pun ketinggalan kapal dan terpaksa menginap di pulau itu. Malam harinya, Gurong dan Anci menikmati kembang api bersama. Mereka terlihat lebih akrab dari biasanya. Setelah puas, mereka masuk ke dalam tenda. Gurong meyakinkan Anci bahwa pernyataan cintanya pada Hanran mungkin akan gagal, sebab ia terlalu terburu-buru. Namun, Anci tetap terpesona dengan Hanran, karena hanya Hanran yang ia percaya saat itu. Saat bersiap tidur, Gurong teringat momen ketika ia memeluk Anci saat bermain kembang api, bahkan saat mereka berciuman. Hal itu membuatnya berpikir apakah ia jatuh cinta pada Anci. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan posisi Anci sedang merangkul Gurong, membuat keduanya salah tingkah. Beberapa waktu kemudian, saat acara tanda tangan buku terbaru Hanran, Anci dan Gurong juga hadir. Hanran terlihat sangat mengkhawatirkan Anci. Setelah acara, mereka kembali ke rumah. Ibu Anci mengkhawatirkan keadaan anaknya, karena sepulang dari luar Anci menjadi murung. Bahkan, ia sampai membuat patung kayu. Melihat itu, Gurong pun membuatkan patung untuk Anci. Setelah selesai, Gurong memberikannya bersama surat permintaan maaf. Ia memberikannya secara diam-diam. Anci yang menerimanya tersenyum dan berterima kasih. Namun, Gurong tidak terima jika Anci menganggap patung itu semata pemberiannya. Suatu ketika, Gurong masih dalam keadaan kakinya sakit. Anci membantu dengan merangkulnya. Dalam perjalanan,
Anci berpikir apakah Gurong menyukainya, sementara Gurong merasa nyaman berada di sisinya. Tiba-tiba, sebuah motor melaju kencang di belakang Anci. Gurong langsung menyelamatkannya, membuat mereka kembali berpelukan dan saling bertatapan mata. Ami kemudian meminta Gurong membantu Anci menyatakan cintanya pada Hanran. Mendengar hal itu, Gurong merasa dadanya sesak. Keesokan harinya, Hanran kembali datang ke rumah Anci. Gurong yang melihatnya langsung memperlihatkan ketidaksukaannya. Anci begitu gembira melihat kedatangannya. Ternyata, ayah Anci yang memanggil Hanran untuk datang karena ia akan menyiapkan pesta pernikahannya dengan ibu Anci. Gurong tidak terima jika Anci pergi berdua dengan Hanran. Namun, kali ini Anci berhasil pergi bersamanya karena kaki Gurong masih sakit. Selama mereka pergi, Gurong memikirkan hal yang tidak-tidak. Ia khawatir kalau Anci sampai menyatakan cintanya pada Hanran. Gurong nekat menyusul Anci. Ia tidak peduli dengan fobia kulit yang diidapnya. Gurong diam-diam mengikuti Anci dan Hanran. Ia juga memperhatikan gerak-gerik mereka. Ketika Anci bersentuhan tangan dengan Hanran, Gurong pun menjadi sangat kesal. Saat bersembunyi di balik ibu penjual ikan, Gurong malah menyentuhnya sehingga membuat Gurong pingsan karena fobianya. Anci pun menghampiri dan menolongnya. Saat pulang, Hanran curiga dengan sikap Gurong pada Anci. Ia merasa Gurong menyukai Anci, namun Anci tidak mempercayainya. Ia hanya merasakan tatapan Gurong padanya seperti tatapan pada seorang pelayan. Saat ibu Anci pulang, ia merasa heran melihat rumahnya yang sudah didekor. Tak lama kemudian, ayah Anci keluar dengan kostum kerennya. Ia mengajak istrinya bergoyang bersama. Anci, Hanran, dan Gurong pun ikut bahagia dengan acara tersebut. Suasana pun berubah menjadi haru saat ibu Anci mengatakan bahwa ia sangat bahagia hidup bersama suaminya itu. Setelah acara selesai, Gurong pun membantu membersihkan piring. Ia juga berbincang dengan ayah dan ibu Anci. Ibu Anci memberitahu bahwa Anci sedang keluar mengantarkan Hanran pulang dengan pakaian yang sangat cantik. Gurong yang mendengarnya langsung merasa jantungnya berdebar tidak nyaman. Lalu ia memberitahu orang tua Anci bahwa yang ia rasakan itu karena seorang teman. Ibu Anci mengatakan itu cinta sepihak. Beberapa waktu kemudian, Anci pulang ke rumah dengan bahagia karena ia akan membantu Hanran menyusun data. Ia juga akan menjadi pendamping Hanran untuk menghadiri sebuah acara. Gurong yang mengetahui hal tersebut merasa sangat kesal. Melihat semua itu, Gurong pun ingin mengetahui lebih dalam lagi kondisi Anci. Akhirnya Gurong pun tahu bahwa kebahagiaan Anci bukanlah karena ungkapan perasaan cintanya pada Hanran, tetapi karena keyakinan Anci bahwa Hanran menyukainya. Keesokan harinya, mereka pun berada di sebuah rumah makan. Anci banyak meminum alkohol sampai membuat dirinya mabuk. Dalam mabuknya, Anci mengatakan sangat kecewa karena hanya dianggap sebagai anggota keluarga oleh Hanran. Gurong mengajak Anci untuk pulang ke rumah. Saat keadaan Anci yang mabuk, sampai-sampai ia melepas sepatu dan Gurong menggendongnya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah tempat permainan. Anci kembali mengingat masa kecilnya bersama Hanran. Ia menganggap Gurong adalah Hanran.
Anci masih tidak percaya jika Hanran hanya menganggapnya sebagai adik. Gurong yang mendengar semua itu menjadi sangat kesal. Gurong masih mengkhawatirkan keadaan Anci. Ia menanyakan kepada ibu Anci keadaannya. Merasa keadaan Anci tidak baik, Gurong pun langsung mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, ternyata Anci tertidur di dalam lemari kamar Gurong. Anci tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi semalam. Saat Anci turun ke bawah, ia langsung dimarahi oleh ibunya karena saat itu baju Gurong terdapat bekas lipstik. Gurong pun meminta pertanggungjawaban dari Anci. Di malam saat keadaan mabuk, Anci pergi ke rumah Gurong. Ia mencium Gurong, namun saat itu Anci tak menyadari bahwa pria yang sedang diciumnya adalah Gurong. Karena kejadian itu, Anci menjadi sangat malu. Ia pun keluar rumah. Namun terkejut dengan kedatangan banyaknya kotak yang dibawa Ami. Ternyata, kotak tersebut disiapkan oleh Gurong. Setelah isi kotak tersebut diletakkan di dalam rumah, Gurong pun berani mengatakan hal tentang perasaannya yang menyukai Anci. Namun, Anci berpikir perasaan itu muncul karena Gurong hanya bisa bersentuhan dengan dirinya. Keesokan harinya, Gurong menemani Anci untuk bertemu Hanran. Anci ingin memberikan data yang dibutuhkan Hanran. Tak disangka, ternyata di saat yang bersamaan, kakek Gurong dan para karyawannya juga berada di gedung itu. Gurong pun langsung berusaha menyamar agar tidak ketahuan. Mereka pun sampai di kantor Hanran. Saat itu, hubungan Anci dan Hanran sudah baik, sebab Anci telah menerima Hanran yang menganggapnya seperti adik dan keluarganya. Beberapa saat kemudian, terlihat karyawan kakek Gurong kembali mencarinya di semua sudut gedung. Kejadian itu membuat Gurong dan Anci panik. Untuk menghindarinya, mereka pun bersembunyi di ruangan kecil. Di sana, Gurong menggoda Anci sampai membuat wajahnya memerah. Gurong mendapatkan ide dengan membuat mereka berpura-pura menjadi pasangan yang sedang membutuhkan jasa pemotretan untuk mengelabui para karyawan kakeknya. Mereka pun seperti sepasang pengantin dan berhasil mengabadikan momen itu, walaupun sebenarnya Anci tidak setuju. Setelah penyamaran itu selesai, Anci dan Gurong kembali seperti semula. Namun para karyawan kakek Gurong berhasil menemukan mereka. Anci pun memberi mereka pelajaran. Kakek Gurong ada di sana. Ia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Gurong. Ia menginginkan Gurong kembali ke keluarganya, tapi Gurong kembali menolaknya. Anci sangat berani di hadapan kakek Gurong, seperti seorang pengawal yang harus melindungi bosnya. Sesampainya di rumah, Gurong memperlihatkan beberapa foto mereka yang seperti sepasang pengantin. Gurong meminta Anci memilih foto yang paling bagus. Namun Gurong malah mencium Anci. Semua kejadian itu dipergoki oleh ibu Anci, yang membuat mereka salah tingkah. Keesokan harinya, ayah Anci merasa ada yang berbeda dengan keadaan di rumah. Saat itu, Gurong dan ayah Anci pergi membeli makanan, sedangkan Anci dan ibunya menyiapkan makanan lain. Ibu Anci sangat ingin tahu dengan hubungan antara Gurong dan Anci. Gurong menanyakan kepada ayah Anci perihal cara menilai apakah wanita jatuh hati atau tidak. Ayah Anci pun memberikan cara padanya. Gurong lalu memanggil Si untuk datang ke rumah.
Gurong masih terus memikirkan cara agar Anci mau mengakui jika dirinya menyukai Gurong. Mereka pun mendapatkan sebuah ide dengan membuat Anci cemburu agar ia lebih memperhatikan Gurong. Sasarannya adalah teman kuliah Gurong bernama Qin. Setelah itu, mereka pun dalam perjalanan bertemu Qin. Selama di mobil, Si dan Gurong terus membahas mengenai Qin dengan maksud membuat Anci cemburu. Namun Anci malah bersikap biasa saja. Setelah mereka sampai, kedatangan Gurong pun langsung disambut oleh Qin. Namun Anci lah yang menjadi perantara karena Gurong fobia sentuhan. Tak hanya itu, ketika Qin ingin memperlihatkan keromantisannya pada Gurong, lagi-lagi Gurong meminta Anci mewakilinya. Kemudian mereka pun makan di sebuah restoran yang sudah disiapkan oleh Qin. Di sana hanya ada 2 hidangan makanan, sehingga membuat Gurong harus berbagi dengan Anci. Anci yang mencicipi makanan tersebut langsung bersemangat untuk meminta resepnya. Setelah pertemuan itu, akhirnya mereka pun pulang. Di mobil, Si dan Gurong masih berusaha membuat Anci cemburu dengan membahas pertemuan dengan Qin. Namun lagi-lagi, upaya itu tidak berhasil membuat Anci menunjukkan bahwa ia juga menyukai Gurong. Di rumah, Anci pun meledeknya. Jika ia tidak mungkin menyukai Gurong karena Gurong tidak memiliki otot perut. Mendengar semua perkataan Anci, Gurong menjadi gelisah dan langsung berolahraga. Namun Si malah takut jika karena cinta, nyawa Gurong bisa melayang. Dengan semua upaya Gurong yang tidak membuat dirinya sakit, akhirnya Si pun memiliki ide untuk membuat suhu badan Gurong menjadi tinggi. Usaha itu pun berhasil, dan Si langsung memberitahu keadaan Gurong pada Anci agar Anci memberikan perhatian khusus. Anci yang mengetahui Gurong sedang sakit langsung memasakkan nasi goreng, kemudian pergi membeli obat untuknya. Setelah Si dan Anci selesai membeli obat, barulah Anci mengetahui kebohongan mereka. Gurong yang tidak mengetahui, masih terus berpura-pura sakit padahal Anci sudah tahu kebenarannya. Saat itu, Gurong tidak sengaja mengirimkan video pernyataan hutang 300.000 yuan Anci pada ibunya. Mengetahui hal tersebut membuat ibu dan ayah Anci sangat marah, karena mereka mengira bahwa Gurong membuat Anci seperti menjual diri untuk membayar hutang itu. Ayah Anci tidak menerima penjelasan apapun dari Anci. Di saat itulah, Gurong baru mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Anci dan ingin mengejarnya. Si adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Gurong menjelaskan semuanya. Kemudian, Anci pun mengantarkan makanan ke kamar Gurong. Saat itu Gurong benar-benar dalam keadaan sakit, namun Anci tidak mempercayainya dan malah pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Ami datang ke rumah Anci dalam keadaan panik. Lalu Anci pun mengecek keadaan Gurong. Suhu tubuh Gurong sangat panas. Akhirnya mereka bergegas membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Anci merasa bersalah karena ia tidak percaya Gurong sedang demam tinggi. Saat itu, Ami membuatnya tersadar akan semua usaha yang dilakukan Gurong. Setelah Ami dan Si pergi, Anci mengingat perkataan Si yang mengatakan Gurong adalah anak yatim piatu yang kekurangan kasih sayang. Anci mengecek kondisi Gurong sampai ia tertidur di samping Gurong. Gurong yang masih tersadar langsung mengelus rambut Anci sambil tersenyum. Bae berkunjung ke rumah Anci karena ia mengetahui Gurong sedang sakit. Setelah melihat Gurong beristirahat, Bae mengobrol dengan Anci.
Obrolan mereka membuat Anci sangat sedih karena Bae, secara tidak langsung, mengingatkan tentang kehidupan Anci dan Gurong yang tidak setara. Setelah Bae pergi, Ibu Anci pun mengingatkan Anci bahwa ia dan Gurong tidak cocok. Dengan berat hati dan rasa sedih yang begitu dalam, Anci meyakinkan ibunya bahwa mereka memang tidak mungkin bersama. Malam harinya, Anci mengantarkan beberapa obat yang diberikan Bae kepada Gurong. Saat itulah pertama kali Anci terlihat cemburu dengan perhatian Bae pada Gurong. Namun Gurong tidak memahaminya. Akhirnya Anci memberitahu Gurong bahwa mereka tidak cocok karena dunia mereka yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, di bawah turunnya salju, Anci berjalan sendirian sambil mengingat kenangan indah bersama Gurong. Ia menyadari kehidupannya yang jauh berbeda dengan Gurong. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya Anci juga menyukai Gurong. Keesokan harinya, Gurong memberi kejutan pada Anci. Ia memberikan semua tabungannya agar Anci bisa memakainya sepuasnya, supaya finansial mereka seimbang. Hari itu Gurong mulai lebih memperhatikan sekeliling Anci, bahkan sampai membantu orang-orang di sana merasakan manfaat perkembangan zaman. Ayah Anci sangat berterima kasih kepadanya. Gurong juga ingin belajar bela diri. Semua perubahan pada Gurong membuat ayah dan ibu Anci akhirnya merestui hubungan Anci dan Gurong. Menyadari bahwa perubahan yang ia lakukan membuat dirinya bahagia, Gurong pun menanyakan apakah Anci akan memberinya kesempatan. Namun Anci masih belum bisa menjawab. Tak lama kemudian, para karyawan kakek Gurong menemui Anci dan membawanya untuk bertemu dengan kakek Gurong. Saat bertemu, kakek Gurong meminta Anci agar mau membujuk Gurong kembali kepadanya. Di sisi lain, keadaan menjadi menegangkan karena ayah Anci panik saat Anci pergi tanpa kabar. Chen menghampiri mereka dan memberitahu bahwa ia melihat beberapa pria berjas membawa Anci. Gurong yang mendengar kabar itu langsung tahu di mana Anci berada. Ia mencoba menenangkan orang tua Anci bahwa Anci akan baik-baik saja, lalu segera bergegas menemuinya. Anci tidak diizinkan pergi oleh para karyawan kakek Gurong sebelum ia menyetujui permintaan sang kakek. Namun Anci langsung memberi mereka pelajaran. Beberapa saat kemudian, Gurong tiba di sana dan menghentikan mereka. Ia juga bertemu dengan kakeknya. Namun kakek Gurong meragukan kecocokan dirinya dengan Anci, karena menurutnya masih banyak wanita yang lebih baik. Mendengar hal itu, Gurong tidak terima dan langsung membela Anci. Saat itu juga, Anci memberitahu bagaimana perubahan yang terjadi pada Gurong. Gurong terenyuh dan berpikir bahwa Anci sudah menerima dirinya. Di hadapan semua orang, Anci akhirnya menerima Gurong menjadi pacarnya, dan mereka pun berciuman. Kejadian itu disaksikan oleh Bae yang cemburu. Malamnya, Anci dan Gurong melakukan kencan pertama dengan berbelanja barang-barang pasangan. Gurong juga memberikan kotak misteri kepada Anci karena ia tahu Anci sangat menyukainya. Orang tua Anci merasa sangat senang karena Gurong dan Anci sudah resmi berpacaran. Mereka meminta Gurong memperlakukan Anci dengan baik sebab Anci adalah putri kesayangan mereka.
Suatu hari, Anci pergi ke rumah kakek Gurong dan memberanikan diri untuk duduk di satu meja bersamanya. Secara kebetulan, makanan kesukaan Anci dan kakek Gurong sama. Itulah awal kedekatan mereka. Saat pulang, Anci bertemu kembali dengan Gurong. Tak lama kemudian, ayah Anci mendapat kabar bahwa ada orang yang akan membeli rumah mereka. Ibu Anci tidak terima dengan kabar itu. Akhirnya mereka tahu bahwa semua itu ulah Bae yang membeli rumah tersebut karena kakek Gurong pernah mengatakan, jika Gurong tidak kembali, maka rumah yang ia tinggali akan menjadi milik keluarga mereka. Ditambah lagi dengan rasa cemburu Bae, hal itu membuat keluarga Anci harus menanggung kesulitan. Gurong pun merasa sangat bersalah. Suatu hari, kakek Gurong kembali bertemu dengan Anci di rumah makan. Anci menanyakan mengapa ia tega melakukan hal itu kepada keluarganya. Ternyata kakek Gurong baru tahu apa yang dilakukan oleh Bae. Ia mengaku memang sempat terpikir untuk melakukannya agar Gurong mau kembali ke rumah. Namun ia sudah mengurungkan niat tersebut karena sadar bahwa masalah mereka hanya kurang komunikasi. Kakek Gurong pun kembali meminta Anci untuk membujuk Gurong agar kembali, karena Gurong adalah satu-satunya pewaris keluarga. Di sisi lain, Gurong yang sedang menuangkan segelas air teringat kenangan masa kecil bersama kakeknya. Ia kemudian meminta maaf pada Anci atas kesusahan yang harus dihadapi keluarganya. Saat itu, Anci mencoba membahas hubungan Gurong dengan kakeknya dan tentang perusahaan. Ia juga menyemangati Gurong yang sedang kesulitan. Keesokan harinya, Anci kembali bertemu dengan kakek Gurong. Kali ini ia memakai jas hujan agar Gurong tidak mengetahuinya. Kakek Gurong bahkan berpura-pura sakit demi meminta bantuan Anci untuk membujuk Gurong. Sementara itu, Gurong meminta Si merapikan rumahnya karena rumah tersebut akan ditempati oleh keluarga Anci dengan harga sewa murah sebagai penebusan rasa bersalahnya. Tanpa sepengetahuan Anci, Gurong menjalankan rencananya. Ia membawa Anci melihat-lihat rumah, dan rumah yang dituju adalah rumah milik Gurong. Awalnya semua berjalan lancar. Tetapi Anci curiga, mengapa rumah sebagus itu disewakan dengan harga sangat murah? Ia meminjam ponsel Gurong, dan akhirnya mengetahui bahwa rumah itu memang milik Gurong. Dalam perjalanan pulang, Anci marah atas kebohongan itu, tetapi justru menjadikannya alasan untuk membujuk Gurong agar mau berhubungan kembali dengan kakeknya. Anci mengatakan bahwa ia akan menemaninya dalam keadaan apapun. Suatu malam, Gurong dan ayah Anci sama-sama terbangun. Mereka berbincang, dan ayah Anci menasihati Gurong bahwa ia harus berani menghadapi masalah sebesar apapun, serta memikirkan hubungannya dengan Anci. Gurong meyakinkan ayah Anci bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk Anci. Mendengar itu, ayah Anci sangat senang dan merangkul Gurong. Ibu Anci yang melihat kejadian itu sadar bahwa Gurong sudah sembuh dari fobianya. Mereka pun saling berpelukan dengan bahagia. Mengetahui bahwa Anci dan kakeknya sudah bertemu, Gurong memutuskan untuk pergi ke perusahaan menemui kakeknya. Ia sudah membuat keputusan. Ia akan kembali ke perusahaan dan membawa perubahan baru. Ia juga meminta agar kakeknya tidak mempersulit keluarga Anci dan membatalkan kontrak pembelian rumah mereka. Gurong terkejut ketika kakeknya memuji Anci. Ia mengatakan bahwa Anci adalah gadis yang baik dan Gurong harus menjaganya.
Saat Ibu Anci mengetahui Anci bertemu dengan kakek Gurong, ia menjadi marah. Tak lama kemudian Gurong pulang dan memberitahu Anci bahwa ia akan kembali ke perusahaan. Anci takut Gurong tidak lagi tinggal di rumahnya, tetapi Gurong mengatakan ia akan tetap tinggal di sana, bahkan meminta Anci untuk menjadi pengawalnya dan menemaninya di perusahaan. Anci sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya, Gurong bersiap pergi ke perusahaan. Betapa terkejutnya ia melihat penampilan Anci sebagai pengawalnya. Saat sampai di perusahaan, Gurong disambut oleh semua karyawan. Anci menunjukkan keahliannya dengan menangkap sebuah bunga, lalu memeriksa detail ruangan kerja Gurong. Setelah itu, ia mulai berbaur dengan karyawan yang lain. Salah satu karyawan menyuruh Anci mengambil barang promosi dan membawakannya untuk Bae. Anci mengantarkan barang tersebut pada Bae. Setelah itu, Bae masih tetap memerintah dirinya. Tetapi Anci berani melawannya dengan mengatakan bahwa ia adalah pengawal pribadi Gurong dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas perintah Bae. Gurong berencana untuk memberitahu semua orang di perusahaan bahwa Anci adalah pacarnya, agar tidak ada orang yang berani semena-mena padanya. Namun, Anci melarang karena hal tersebut akan mengganggu pekerjaannya. Gurong lalu meminta ciuman dari Anci. Kejadian itu hampir saja dipergoki oleh salah satu karyawan. Beruntung Anci masih bisa mengelabuinya. Pada malam itu, para karyawan makan malam bersama. Tak lama kemudian, Gurong menyusul Anci. Anci pun memberikan kecupan sebagai hadiah untuk Gurong. Kejadian itu dipergoki oleh Ji. Akhirnya, Gurong memberitahu bahwa Anci adalah pacarnya. Ketika mereka pulang, Anci bingung harus bagaimana ke depannya. Namun, Gurong langsung menenangkannya dengan pelukan. Keesokan harinya, Bae pergi menemui kakek Gurong. Ia mengadu tentang apa yang terjadi di perusahaan, termasuk hubungan Gurong dengan Anci. Tetapi kakek Gurong malah terlihat santai sambil mengingatkan Bae tentang posisinya saat itu. Anci kemudian menemani Gurong bertemu dengan rekan bisnisnya yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Tanpa sepengetahuan Gurong, ternyata Bae juga ikut serta. Bersama Tuan Zhao, ia meremehkan Anci hanya karena Anci ikut menemani Gurong. Hal tersebut membuat Gurong sangat kesal dan membatalkan kerjasama dengan Tuan Zhao. Anci pulang bersama Gurong, namun pada saat itu Anci takut jika kerjasama itu gagal. Gurong pun langsung menenangkannya. Ia mengatakan bahwa ia akan melindungi Anci selamanya. Di rumah, Gurong sedang beres-beres karena ia akan pergi mengurus pekerjaan. Lalu, Anci datang menanyakan perihal Bae. Ia merasa cemburu akan hubungan Gurong dengan Bae. Mengetahui Anci cemburu, Gurong langsung merasa gemas dengan pacarnya itu. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Bae hanyalah sebatas pekerjaan. Keesokan harinya, Gurong sudah berada di hotel untuk urusan bisnis. Bae juga ada di sana, mengurus kamar Gurong. Setelah lama menunggu, William, klien mereka, tidak kunjung datang. Pada waktu yang berbeda, Anci menghubungi kakek Gurong dan bertemu dengannya. Hubungan mereka terlihat sangat baik dan akrab, bahkan sampai bermain golf bersama.
Di malam hari, Gurong dan Bae mengerjakan proposal bisnis bersama. Dengan kelicikannya, Bae sengaja meninggalkan jaketnya di kamar Gurong. Saat Gurong dan Anci berdua, tiba-tiba Bae memanggil Gurong untuk mengambil jaketnya yang tertinggal. Ketika Anci ingin melihat sebuah acara, ia malah melihat seorang pencuri. Ia pun sigap menolongnya. Ternyata, pria yang ditolong Anci adalah William. William pun sangat kagum dengan kehebatan Anci. Melihat itu, William ingin belajar bela diri seperti dirinya. Tanpa sengaja, William menyebut bahwa Bae juga ikut bersama Gurong untuk urusan bisnis. Anci agak kecewa karena Gurong tidak memberitahunya bahwa Bae ikut serta. Pada saat yang berbeda, Bae mencoba mendekati Gurong, tetapi usahanya gagal. Gurong kemudian mendapat informasi bahwa Anci terluka karena menangkap pencopet. Ia langsung bergegas pulang dan memastikan Anci baik-baik saja. Ia merasa sangat bahagia dan langsung memeluk Anci. Anci kemudian menanyakan pada Gurong dengan siapa ia pergi untuk urusan bisnis. Gurong pun berkata jujur bahwa ada Bae. Anci merasa cemburu dan menginginkan keterbukaan dalam hubungan mereka. Gurong pun berjanji untuk mengatakan apapun pada Anci. Di saat itu, William datang menemui Anci. Ia ingin belajar bela diri bersama ayah Anci. Keesokan harinya, perusahaan Gurong kedatangan klien yang mereka nantikan, yaitu William. Saat rapat dimulai, William terkejut karena ternyata Anci juga bagian dari perusahaan. Berkat Anci yang membantu menjelaskan proposal, William menyetujui kerjasama dengan perusahaan keluarga Gurong. Atas semua yang dilakukan Anci, para karyawan kagum padanya. Namun, berbeda dengan Bae yang semakin tidak menyukai Anci. William ingin membantu Anci mengadakan pameran seni bela diri. Anci menyetujui permintaan William, tetapi Gurong merasa cemburu ketika William berjabat tangan dengan Anci dan hampir mencium tangannya. Dalam perjalanan pulang, Anci terus menggoda Gurong yang cemburu karena ada orang lain yang dekat dengannya. Keesokan harinya, Anci mulai syuting untuk acara bela diri yang dibuat oleh William. Saat Anci memainkan sebilah pedang, ada darah di pedang tersebut sehingga fobia Anci terhadap darah kambuh dan membuatnya jatuh pingsan. Gurong yang melihat itu langsung bergegas menolong, tetapi ia malah tersandung kabel yang membuat lampu syuting jatuh ke arah mereka. Ternyata, kejadian yang menimpa Anci adalah ulah Bae. Luka Gurong tidak begitu parah, namun ia bersikap sangat manja pada Anci. Tak berselang lama, Bae datang menjenguk dan mengatakan ia ingin mengundurkan diri dari perusahaan karena sudah tidak bisa mendapatkan apa yang ia mau. Tak hanya itu, ternyata Gurong juga sudah mengetahui jika kejadian itu adalah ulah Bae. Sebenarnya, Anci sangat ingin bekerja di departemen desain perusahaan keluarga Gurong. Namun, ia tidak ingin masuk hanya karena bantuan Gurong. Ia ingin melakukannya sendiri. Gurong pun mendukung keinginan Anci tersebut. Ia rela bekerja dari rumah karena ingin menemani Anci untuk usahanya masuk ke departemen desain. Keesokan harinya, Anci sangat bersemangat untuk melihat kelulusannya di perusahaan. Ia meminta Gurong untuk menemaninya. Melihat hasil tesnya, Anci ditolak oleh perusahaan. Mengetahui hal tersebut, Gurong pun langsung meminta Si untuk menyelidikinya. Beberapa waktu kemudian, Gurong menemui ketua departemen desain. Ia menunjukkan desain milik Anci,
karena saat pendaftaran ketua tidak melihatnya dengan baik. Hal itu membuat ketua langsung mengirimkan undangan penerimaan. Beberapa waktu pun berlalu. Anci mulai bekerja di perusahaan. Di hari pertama, ia sudah mendapatkan masalah karena menabrak salah satu karyawan sehingga menumpahkan kopi ke pakaiannya. Gurong yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas membawanya untuk berganti pakaian. Di sana Gurong bertingkah sangat romantis pada Anci. Departemen Desain sedang mengadakan rapat. Atas masukan Anci yang sangat bagus, Jichuan memberikan proyek terbaru padanya. Anci pun memberitahu Gurong dan merasa bahagia. Keesokan harinya, Anci mempresentasikan proyek yang ia tangani. Seluruh ide yang ia berikan langsung disetujui oleh semua orang di ruangan rapat. Malam harinya, Gurong menyiapkan hidangan untuk merayakan keberhasilan Anci. Namun, karena Anci lembur, ia membawakan makanan tersebut ke perusahaan. Saat itu, ayah dan ibu Anci sudah mengizinkan putrinya tinggal bersama Gurong. Anci dan Gurong pun menempati rumah baru. Anci merasa sangat bahagia karena Gurong memberinya kebebasan untuk menata rumah sesuai keinginannya. Setelah berganti pakaian, Anci masuk ke kamar Gurong. Namun, pakaiannya membuat Gurong salah tingkah, apalagi dengan tingkah Anci yang sangat menggoda, meski tanpa sadar. Keesokan harinya, Gurong dan Anci tertidur di perusahaan. Sikap Gurong yang terus ingin mendekati Anci membuat beberapa karyawan memergoki mereka hingga salah tingkah. Beberapa waktu kemudian, perusahaan mengalami masalah karena desain boneka mereka dijiplak oleh perusahaan lain. Hal tersebut membuat Gurong dan para karyawan harus menyelesaikan masalah tersebut, karena muncul kecurigaan adanya mata-mata di perusahaan. Di sisi lain, Gurong mendapatkan kabar buruk mengenai kesehatan kakeknya. Sang kakek mengkhawatirkan kondisi perusahaan dan meminta Gurong mencari mata-mata. Ternyata, Jichuanlah mata-mata perusahaan. Ia merekam percakapannya dengan Gurong lalu mengirimkannya pada Pak Huang, CEO perusahaan musuh. Semua itu ia lakukan karena dihasut oleh Pak Huang. Keesokan harinya, Gurong mengetahui bahwa Jichuan adalah dalangnya. Zhang Ting membawakan bukti foto Jichuan bersama Pak Huang. Gurong kemudian menemui Pak Lin dan membereskan masalah yang ada, hingga akhirnya perusahaan kembali bekerja sama. Beberapa saat kemudian, kondisi kakek Gurong tiba-tiba memburuk. Saat Gurong dan Anci datang, kakek terlihat lemah. Ia berpesan bahwa ia ingin melihat Anci dan Gurong menikah. Ternyata, sang kakek hanya berpura-pura sakit agar Anci bersedia menerima permintaannya. Beberapa waktu kemudian, mereka pun pergi ke rumah orang tua Anci untuk membicarakan pernikahan. Ayah dan ibu Anci sangat menyetujui, hingga akhirnya Anci dilamar oleh Gurong, yang membuatnya sangat terharu. Di rumah keluarga Anci, orang tuanya mulai menyiapkan acara pernikahan. Mereka berharap Anci hidup dalam kebahagiaan. Di saat berbeda, kakek Gurong asyik menyiapkan nama untuk anak-anak Gurong. Ia bahkan menginginkan Gurong dan Anci memiliki 5 orang anak.
Sang kakek merasa sangat bahagia karena akhirnya Gurong menikah. Hari itu pun tiba, hari pernikahan Gurong dan Anci. Ayah Anci berpesan agar Gurong memperlakukan putrinya dengan baik. Acara pernikahan berlangsung sakral dan ditutup dengan kedua pengantin memasuki kamar pengantin.